Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori kepemimpinan dengan anggota yang pertama Sally Anggun NIM 181030, yang kedua Imaniar NIM 181050, yang ketiga Dimas Riko NIM 181081, dan yang terakhir ada Dila Udiva NIM 181158. Yang pertama ada teori kepemimpinan Stockdale. Terdapat 10 kepemimpinan yang dikemukakannya. Yang pertama, kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan paham. Jadi pemimpin harus dapat bekerja sama dengan baik dengan bawahannya. Pemimpin itu harus dapat memberikan dorongan terhadap bawahannya. Jadi pemimpin adalah suatu seni bagaimana membuat orang lain itu dapat mengikuti perintahnya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua itu kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Jadi kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi orang lain yang bukan melalui paksaan, akan tetapi melalui himbauan. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Jadi, kepribadian itu dapat diartikan sebagai sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin yang menunjukkan keunggulannya, sehingga menyebabkan pemimpin tersebut itu memiliki pengaruh terhadap bawahannya. Yang keempat, ada kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Jadi, ini dapat digambarkan sebagai serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama. Dari serangkaian perilaku tersebut itu bisa berupa penilaian anggota kelompok, hubungan kerjasama, ataupun memperhatikan kepentingan bawahannya dan sebagainya. Yang kelima, kepemimpinan merupakan tindakan sentral proses kegiatan kelompok. Jadi, kepemimpinan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok dan menduduki posisi tinggi dalam kehidupan tersebut, dan dapat menentukan struktur kelompok, suasana kelompok, ataupun aktivitas kelompok. Keenam, ada kepemimpinan merupakan hubungan kekuatan dan kekuasaan. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang pemimpin itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi bawahannya. Dan seorang pemimpin itu lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi. Yang ketujuh, ada kepemimpinan sebagai sarana mencapai tujuan. Seorang pemimpin itu harus mampu mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasi bawahannya, sehingga nanti organisasi tersebut itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Yang ke-8 ialah kepemimpinan merupakan hasil dari interaksi. Jadi kepemimpinan itu timbul dari proses interaksi kelompok. Kepemimpinan dianggap benar apabila diakui dan didukung oleh setiap anggota kelompok. Yang ke-9, ada kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan. Jadi, pemimpin memiliki peranan yang berbeda dari anggotanya. Seseorang akan diangkat dan diakui sebagai seorang pemimpin karena dapat memberikan sumbangan dan pengaruhnya terhadap kelompok atau organisasi tersebut, dan sumbangan serta pengaruhnya tersebut tidak dapat diabaikan. Yang terakhir yaitu 10, kepemimpinan adalah sebagai inisiasi struktur. Kepemimpinan itu jangan dianggap sebagai jabatan pasif, akan tetapi harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlibat dalam suatu tindakan dalam memenuhi pembentukan struktur dalam interaksi, sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama. Pandangan teori sifat oleh Stockdale. Stockdale membedakan 3 karakteristik yang menunjukkan pemimpin yang efektif. Yang pertama itu ada sifat kepribadian. Jadi seorang pemimpin itu harus adaptif, luas, agresif, asertif, dan memiliki pengendalian yang bagus. Yang kedua adalah kemampuan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan seperti cerdas, berpengetahuan, lancar berkomunikasi, bijak, dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang terakhir, ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu seperti kooperatif, administratif,
mampu bekerja sama, partisipatif, dan diplomatis. Diplomatis itu dapat berhati-hati dalam mengutarakan pendapat. Bagian selanjutnya yaitu teori kepemimpinan menurut Gay Davis. Gay Davis mengatakan bahwa terdapat 3 keterampilan dari seorang pemimpin. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan keterampilan yang mengacu pada pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam salah satu jenis proses maupun teknis. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan manusiawi. Keterampilan ini merupakan kemampuan bekerja secara efektif dengan orang lain serta mampu membina kerjasama dalam sebuah tim. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, dan hubungan yang luas seperti rencana jangka panjang. Bagian selanjutnya yaitu ciri-ciri dan indikator-indikator dari kepemimpinan. Davis mengatakan bahwa terdapat ciri utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kecerdasan atau intelligence. Penelitian pada umumnya mengatakan bahwa seorang pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan para pengikutnya. Kemudian yang kedua yaitu kedewasaan sosial dan hubungan sosial atau disebut juga sebagai social maturity. Pemimpin ini cenderung memiliki emosi yang stabil serta dewasa dan mempunyai perhatian yang luas terhadap para pengikutnya. Yang ketiga yaitu motivasi diri dan dorongan berprestasi. Pemimpin secara relatif mempunyai motivasi serta dorongan untuk berprestasi yang tinggi, serta mereka memiliki rasa bekerja keras agar nilai intrinsik dari mereka ini juga menjadi semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu sikap-sikap hubungan manusiawi. Seorang pemimpin ini yang sukses akan mengakui martabat dari para pengikutnya. Jadi memberikan apresiasi terhadap para pengikutnya yang berprestasi juga. Yang selanjutnya yaitu peran-peran dari manajerial. Peran manajerial ini merupakan peran yang dimiliki oleh seorang manajer dalam melakukan kegiatan dan tugasnya seperti mengorganisir suatu organisasi, mengatur waktu, dan lain sebagainya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial seperti membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, evaluasi, sampai dengan pengontrolan, para manajer harus terlibat secara mendalam dalam proses pembuatan keputusan secara kontinu. Menurut kajian dari Mintzberg, ada 10 peran utama dalam fungsi manajerial yang terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu interpersonal roles atau peran antar pribadi. Kategori peran antar pribadi ini merupakan peran dari seorang manajer untuk memberikan informasi beserta ide. Terdapat 3 peran manajer yang digolongkan ke dalam kategori interpersonal roles. Antara lain yang pertama yaitu sosok atau figur atau disebut juga sebagai figurehead. Seorang manajer memiliki tanggung jawab legal, sosial, seremonial, serta juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin atau leader. Seorang manajer ini bertugas memimpin dalam tim, departemen, maupun organisasinya, menyeleksi serta melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memotivasi para karyawannya. Yang ketiga yaitu penghubung atau liaison. Seorang manajer harus membangun serta menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan perwakilan dari divisi maupun departemen lain atau organisasi yang lainnya. Ini adalah mengenai peran-peran manajerial adalah peran informasional. Peran informasional ada 3 poin. Di sini ada peran pemantau, yakni mencari informasi seputar industri dan organisasi, serta memantau tim yang dipimpinnya, baik secara produktivitas, kinerja, dan kenyamanan kerja. Jadi, sebagai seorang manajer, perlu adanya controlling atas hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah penyebar informasi. Sebagai seorang manajer, setelah mendapatkan informasi, harus menyebarkan dan menginformasikan kepada tim atau pegawai. Selanjutnya adalah peran sebagai juru bicara. Jadi fungsinya adalah meneruskan informasi seputar organisasi ke pihak luar. Selanjutnya adalah peran pengambilan keputusan.
Dalam peran pengambilan keputusan ada 4 poin. Yang pertama adalah peran entrepreneur. Peran entrepreneur adalah membuat sebuah perubahan dan mengendalikan demi kemajuan organisasi. Selain itu juga inovatif untuk diterapkan dalam organisasi serta merencanakan masa depan organisasi baik dalam perbaikan dan peningkatan kualitas serta produktivitas kerja. Pemecah masalah, jadi seorang manajer harus menjadi problem solving atas segala kendala dan konflik yang menjadi bagian dari tupoksinya. Selanjutnya adalah membagi sumber daya. Jadi seorang manajer memiliki tanggung jawab sebagai mengalokasikan sumber daya untuk hasil yang terbaik. Sumber daya ini dapat berupa sumber dana, kualitas SDM, material, dan mesin. Adalah negosiator. Seorang manajer memiliki tanggung jawab atau turut andil dalam negosiasi mengenai kepentingan bisnis dan kerjasama. Teori Stewart, bagaimana perilaku dipengaruhi oleh sifat situasi kerja. Dalam hal ini ada 6 konsep yang dijelaskan. Yang pertama adalah membuat mampu atau enabling, yaitu memastikan bahwa staf punya segala sumber daya yang dibutuhkan untuk diberdayakan. Dapat berupa pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya adalah memperlancar atau facilitating, yaitu meniadakan segala kendala, halangan yang dapat menghambat kerja pegawai. Selanjutnya yang ketiga adalah consulting atau konsultasi, adalah bagaimana seorang manajer berkomunikasi dengan pegawai untuk membicarakan mengenai masalah-masalah yang ada dalam sistem operasional sehari-hari maupun masalah-masalah strategis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang berikutnya ada collaborating, bekerja sama. Kerjasama yang dilakukan antara manajer dan staf yang mempunyai tujuan terakhir, yaitu membuktikan tidak hanya seberapa besar kecakapan yang dimiliki oleh seorang manajer, tapi juga dilihat dari seberapa kuat kemauannya dan diperlukannya koordinasi. Yang berikutnya ada mentoring, yaitu membimbing, yaitu manajer bertindak sebagai teladan atau contoh dan memberikan pelatihan kepada bawahannya serta rekan-rekan sekerjanya. Di sini manajer dapat merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya. Yang terakhir ada supporting, yaitu dukungan yang dilakukan oleh para manajer, yang dilakukan oleh para manajer memberikan dukungan kepada staf atau bawahannya dengan cara melakukan seperti mempermudah untuk berkonsultasi, melatih, dan membimbing. Selanjutnya ada kegiatan dan perilaku manajerial dipengaruhi oleh tingkat manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top level management, adalah tingkat manajemen yang paling atas yang mempunyai otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan. Manajemen ini bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management, berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini bertanggung jawab dalam kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang paling rendah. Yang terakhir ada manajemen lini pertama atau low level management atau first line management, adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Yang selanjutnya ada kegiatan dan perilaku manajerial yang dipengaruhi oleh besarnya unit kerja. Implikasi dari besarnya unit kerja atau rentang kendala atau span of control adalah lebih besar kemungkinan akan mempunyai struktur yang lebih birokratis.
Di sini para manajer harus menghadapi lebih banyak kendala, misalnya peraturan, standar, prosedur, serta otorisasi yang dibutuhkan. Jika para manajer mempunyai banyak bawahan, otomatis lebih sukar atau lebih sulit untuk mengumpulkan mereka dalam menghadiri pertemuan, untuk berkonsultasi secara pribadi di setiap orang itu. Pada saat besarnya kelompok tersebut meningkat, demikian pula beban kerja administratifnya itu juga lebih besar. Para manajer membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan hal-hal seperti membuat rencana, lalu melakukan koordinasi, menyusun staf, dan membuat anggaran, seperti itu. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.